Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Menanggapi aksi rekan-rekan tanggal 22 Februari besok tentang aturan overload overdimensi yang ditetapkan oleh pemerintah, itu sebetulnya kita pelaku pekerja di bidang logistik sebenarnya ingin mentaati semua aturan pemerintah itu kita bisa ikuti, tapi penegakan peraturan itu sebenarnya saling berkaitan karena selama ini yang sudah berjalan di sistem transportasi logistik kita itu yang salah sejak dulu, yang salah dibangun itu sistemnya oleh pemerintah. Karena seperti contohnya komoditi sembako, terutama beras dan hasil bumi terutama, itu kalau diterapkan aturan overload overdimensi yang mungkin menurut pemerintah selama ini penyebab kerusakan infrastruktur jalan, penyebab pemborosan bahan bakar dan sebagainya, sebetulnya itu bukan salah satu penyebabnya. Karena kalau seperti contoh soal komoditi barang yang notabene sembako hasil bumi, seperti contoh soal muatan beras dari Klaten, itu kalau satu kol diesel dengan ongkos kirim rata-rata 2.400.000, itu per kilonya dari Sragen ke Jakarta, Klaten ke Jakarta, atau dari Demak ke Jakarta, itu per kilo rata-rata 250 sampai 300 rupiah. Kalau memang truk itu disuruh muat tidak overload, itu pasti akan mempengaruhi harga barang, dan harga barang itu pasti akan naik karena kaitannya dengan biaya transportasi, biaya kirim. Harga beras di Klaten, harga beras di daerah mungkin bisa stabil karena memang itu sumber penghasil beras. Tapi kalau di Jakarta dengan angkutan yang sudah dari sejak awal dulu ongkirnya itu dihitung berdasarkan berat muatan, itu pasti berpengaruhnya ke harga barang. Jadi kalau menurut saya itu bisa peraturan itu bisa ditegakkan kalau ada komunikasi yang baik antara pedagang, penghasil, dari pemerintah sendiri. Jadi jangan menerapkan peraturan itu satu pihak. Pemerintah ingin menerapkan peraturan tapi tidak dicarikan solusinya. Solusinya seperti apa nggak dicarikan. Kalau memang peraturan itu harus ditegakkan, mari kita cari sama-sama solusinya. Jadi solusi yang tidak memberatkan pelaku pekerja logistik, terutama sopir angkutan barang, kemudian pedagang, terus kemudian secara luas masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya gitu. Jadi kenapa hari ini banyak demo penolakan penegakan aturan overload overdimensi? Itu kami sebagai pelaku logistik itu sebetulnya ingin sekali mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi pemerintah juga harus mencarikan solusi. Jadi duduk bersama, jangan hanya pemerintah duduk bersama dengan Organda, karena Organda mungkin ya mewakili, tapi tidak semua pelaku logistik. Karena kecenderungan di masyarakat Indonesia itu pedagang-pedagang kecil, petani, itu kalau cari angkutan untuk barang, pengangkut hasil bumi, komoditas mereka itu tidak melalui yang perusahaan-perusahaan besar, tapi dari driver-driver yang ada di pedesaan, dari pengusaha-usaha kecil yang usaha truknya itu rumahan gitu. Jadi bukan perusahaan-perusahaan besar, karena itu tadi biaya kirim itu berpengaruh terhadap harga komoditas barang. Jadi kalau memang aturan overload overdimensi itu oleh pemerintah ingin segera diterapkan, ya kami berharap bisa duduk bersama antara pelaku, konsumen sendiri, pedagang, dan pemerintah gitu. Jadi nggak hanya menerapkan aturan tapi nggak dikasih solusinya gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya, pemilik usaha logistik di Jawa Tengah. Terima kasih.